Perkenalkan, nama saya Alexandra Dale dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas A4 semester 4. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang gangguan pembekuan pada masa kehamilan. Pembekuan darah merupakan cara tubuh untuk melindungi diri dari pendarahan terlalu banyak saat terluka, karena pembekuan dapat menutup luka. Pada ibu hamil, ini terjadi sebagai persiapan untuk mencegah kehilangan darah saat melahirkan nanti. Meski normal, dalam kasus tertentu ini dapat menimbulkan resiko bagi ibu hamil dan janin. Yang paling umum dialami oleh ibu hamil adalah vena dalam kaki. Dalam kasus yang parah, ini dapat menyebabkan komplikasi serius. Penyebab pembekuan darah saat hamil, pembekuan darah adalah proses alami yang terjadi ketika darah menggumpal untuk membentuk massa seperti agar-agar. Proses ini melindungi tubuh dari pendarahan yang terlalu banyak saat terluka. Karena pembekuan dapat menutup luka, pada kehamilan tubuh dipersiapkan untuk menggumpal untuk mencegah kehilangan darah saat melahirkan. Meskipun hal ini penting, pembekuan darah atau trombosis juga dapat menyebabkan komplikasi. Terutama jika terjadi secara internal di pembuluh darah. Ini bisa terjadi di pembuluh darah manapun di tubuh. Namun, tempat paling umum terjadinya pembekuan darah abnormal adalah di vena dalam kaki. Ini disebut deep vein thrombosis atau DVT. Kekhawatiran utama adalah bahwa gumpalan dapat berlepas dan menyebar ke bagian lain dari tubuh, paru-paru yang paling umum. Bila ini terjadi, dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan kematian. Diperkirakan ibu hamil mungkin hingga 5 kali lebih mungkin mengalami pembekuan darah dibandingkan perempuan yang tidak hamil. Perubahan hormonal pada kehamilan serta peningkatan tekanan pada pembuluh darah yang membatasi aliran darah dapat menyebabkan pembekuan darah. Pembekuan darah di paru-paru juga dikenal sebagai emboli paru. Risiko pengumpalan darah tidak hanya selama kehamilan, tetapi terus menjadi perhatian selama kurang lebih 6 minggu setelah melahirkan. Persalinan melalui operasi cesar juga dapat meningkatkan risiko ini. Setelah persalinan, risiko gangguan pembekuan darah pada ibu hamil, pembekuan darah yang terjadi selama kehamilan dapat menimbulkan masalah. Apabila mams memiliki pembekuan darah atau sejenis trombofolio yang disebut sindrom antifosfolipid, mams lebih mungkin mengalami komplikasi yang dapat mempengaruhi kesehatan mams dan bayi, termasuk 1. Penggumpalan darah di plasenta. Plasenta tumbuh di rahim untuk memasok makanan dan oksigen untuk janin melalui tali pusar. Pembekuan darah di plasenta dapat menghentikan aliran darah ke janin. Hal tersebut dapat membahayakan janin di kandungan mams. 2. Serangan jantung. Biasanya terjadi ketika penggumpalan darah akan menghalangi aliran darah dan oksigen ke jantung. Tanpa darah dan oksigen, jantung tidak dapat memompa darah dengan baik, di mana otot jantung bisa mati. Serangan jantung dapat menyebabkan kerusakan jantung atau kematian. 3. Pertumbuhan bayi yang tidak baik. Dalam istilah medis disebut intrauterine growth retardation atau IGR. Kondisi di mana bayi mams mengalami gangguan pertumbuhan di dalam rahim. 4. Keguguran. Kondisi di mana janin meninggal dalam rahim sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu. 5. Insuficiensi plasenta. Jadi ketika plasenta tidak berfungsi sebagaimana mestinya, di mana bayi mams mendapat lebih sedikit makanan dan oksigen. 6. Preeklampsia. Biasanya terjadi setelah minggu ke-20 kehamilan atau setelah kelahiran. Kondisi di mana mams memiliki kelebihan protein di urin dan tekanan darah tinggi. 7. Kelahiran prematur. Saat di mana bayi mams lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse,
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.